Halo semuanya, kembali lagi di Fancast Smart Fan Podcast. Perkenalkan, aku Astrid atau Acit dan aku bakal jadi MC kalian di episode hari ini. Nah, Smart Fan Podcast ini sudah berada di episode yang ke-13 nih. Nah, kira-kira di episode kali ini kita bakal ngundang siapa ya? Di episode kali ini kita bakal ngundang Kanadia, salah satu siswi berprestasi di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kanadia ini berprestasi di bidang modeling dan juga di bidang kreatif. Jadi, tanpa basa-basi lagi, yuk kita simak episode pada hari ini. Venture into Knowledge with Fancast, Smart Fan Podcast. Oke, selamat sore kakak. Sore. Dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama aku Nadia Fikria Dewi Dalimunte, bisa dipanggil dengan Nadia. Oke, tau gak sih guys kalau kakaknya itu berprestasi banget di bidang modeling, baik di dalam sekolah, terus juga di luar sekolah ya kak ya. Oke, jadi kita di sini mau ngebahas sedikit nih tentang perjalanan modeling kakak selama ini gitu ya. Kalau boleh diceritain gak sih kak awal mula kakak tertarik buat ikut modeling itu dari kapan? Jadi awal aku pertama kali banget nih ikut itu dari SMP. Oh, dari SMP. Kalau kakak yang masuk ke dalam dunia modelingnya itu lebih spesifiknya kelas berapa gitu? Waktu kelas 9. Oh, kelas 9. Oke, berarti kakak udah lama banget ya terjun ke dalam dunia modeling ini dari kelas 9, 10, 11, 12 sampai sekarang kelas 12 ya kakaknya. Oke, berarti itu udah sekitar 3-4 tahun gitu ya kak ya? Ya kira-kira kayak gitu. Oke, selama waktu yang panjang itu tadi, pengalaman yang kakak dapetin selama modeling itu apa aja nih? Nah, selama aku dapetin itu pastinya aku bisa make up, aku bisa catwalk. Nah, make up itu aku pertama kali banget dari nggak bisa sama sekali. Iya. Aku diajarin buat bisa make up. Yang kedua, public speaking juga bisa sih. Mm-mm. Juga diajarin semuanya. Terus aku juga bisa belajar catwalk, dan catwalk itu Iya. aku harus bener dong, harus bener, harus tegap. Capek banget nggak sih itu saya? Aku Capek lihat cuman gitu ya. seru banget. Seru ya, karena emang udah seneng gitu kan ya di bidang Seneng model. banget. Jadi emang dari awal tuh udah seneng buat ngejalaninnya. Oke, nah tadi ternyata tuh pengalaman dari modeling itu sendiri tuh banyak banget ya, kayak nggak cuman kita belajar catwalk atau apa gitu. Nah, kalau dari pengalaman kakak sendiri tuh hal-hal yang paling menarik terus yang paling seru di modeling itu apa nih? Kalau menurut Ya pertama kali tadi itu aku bilang catwalk. Heeh. Catwalk yang kayak jalan di red carpet. Iya. Bagus banget. Seru banget, iya. Terus aku juga bisa makeup juga kan. Aku Heeh. juga aku suka banget dah. Jadi berarti favorite part kakak itu emang di bidang makeup terus juga catwalknya kakak suka Iya. banget. Oke, jadi kan kita balik lagi nih, kakak tuh kan udah lama banget gitu ya terjun di dalam modeling gitu. Nah tapi selama kakak terjun di dunia modeling ini ada nggak sih gitu kendala gitu selama ngejalaninnya, atau mungkin ada keluh kesah gitu? Alhamdulillah aku nggak ada kendala apapun karena aku suka banget sama dunia modeling sejak kecil juga. Aku juga suka. Aku suka ikut-ikut atau ikut melihat-lihat di mall dengan orang tua aku. Ya pastinya aku nggak ada kendala apapun. Oh, jadi selama walaupun kayak tapi kalau capek gitu, pas kan tadi kakak belajar Iya. catwalk ya, itu tuh fisiknya tuh dilatih banget ya sama Tapi nggak terlalu fisik dilatih banget ya. Iya. Cuman catwalk doang. Kali aja kan, itu kan berarti harus badan itu harus proporsional gitu ya. Iya, harus diet juga. Harus diet juga. Iya, tingginya juga harus sesuai dengan proporsi seperti model. Kalau dari modelnya sendiri itu berarti dari agensinya tuh ada limit gitu ya buat tinggi badan, berat badan ideal seorang model gitu. Iya, ada. Jadi kalau untuk cewek minimal banget 160 atau 165, terus untuk yang cowok 170. Kalau berat badan, Berat badannya ideal. oh ideal. Jadi yang penting ideal aja ya. Yang penting tuh tingginya. Iya, yang penting enak lah. Wow, gitu. Ternyata dalam modeling ini susah juga ya. Udah kita harus tetap proporsional, terus kita juga capek ya tadi latihan catwalk dan lain sebagainya macamnya. Terus aku tuh ada sering lihat gitu kan, kakak tuh kan model gitu kan. Jadi kayak udah sering banget kelihatan gitu kan di publik dan lain sebagainya macamnya gitu kan. Berarti kalau boleh nih ya, share tips dong gitu kan supaya kita tetap pede gitu lah tampil di publik, di depan orang-orang banyak tuh gimana?
Nah, awalnya itu kita harus coba, harus jangan takut kayak, oh aku nggak bisa nih, aku juga bisa loh kayak orang, tapi kita harus tetap mencoba. Terus kalau misalkan ada yang bilang, ah nggak bagus dah, ikut aja, nggak usah kayak takut-takut kayak gitu, ikut aja langsung. Yang penting percaya diri ya Iya, berarti percaya ya. diri aja langsung. Kalau misalnya kakak nih selama modeling itu pernah ada rasa takut nggak sih, takut kayak di apa sih orang lain gitu kan, mungkin ngata jelek atau gimana? Mungkin kalau dari aku sendiri aku nggak pernah kayak gitu, karena aku sudah mencoba untuk fokus karena aku suka banget model dari kecil kan. Dan aku baru bisa ikut malah dari SMP sesuka itu dengan model. Mungkin aku harus pede dan ikuti flow itu kayak gitu aja. Oke, berarti emang harus dari diri sendiri juga ya ngembanginnya. Oke. Jadi kita kan dari tadi bahas modeling nih, dari prestasi kakak yang modeling, apalagi apa nih, runner up 3 putra putri Nusantara. Keren banget. Kan prestasi kakak nih di dalam modeling udah banyak nih ya kan. Nah, tapi akhir-akhir ini aku tuh sering dengar tuh kayak kalau kakak tuh juga punya prestasi di lain, itu yang bidang kreatif juga, itu tuh di bidang poster gitu kan. Nah, kenapa kakak tuh bisa terjun ke dunia poster juga? Nah, fun fact-nya lah, aku itu suka juga, selain modeling, aku juga suka menggambar dari kecil. Nah, awal dari modeling itu yang menggambar. Aku juga suka yang kayak seni-seni, suka melukis. Nah, dari itu aku bisa ikut yang lomba-lomba poster. Karena lomba poster ini aku baru-baru aja ikut. Dulu aku juga suka melukis doang. Oke. Berarti kalau kakak bisa melukis, dan kakak kan kalau kita korelasiin ya sama modeling, berarti kakak bisa tuh ngedesain baju atau? Bisa. Ih, seru banget. Boleh ya. Keren banget ya, kakak juga berarti jago selain modeling juga suka banget ngelukis ya. Nah, biasanya tuh kakak kalau misalnya bikin poster tuh inspirasi posternya itu dari mana tuh? Buat inspirasi tersendiri, aku juga bisa lihat dari media sosial. Nah, khususnya Instagram. Instagram itu biasanya ada orang yang bikin poster yang seperti poster infografis, kan poster ada banyak tuh. Poster infografik, poster publik, poster untuk pendidikan. Nah, yang kedua aku juga lihat-lihat inspirasi dari Pinterest. Oh, berarti kalau misalnya poster itu nggak cuma satu jenis aja ya kak ya? Iya, poster itu ada banyak sebenarnya. Oke. Jadi kalau di lomba-lomba gitu berarti ada genre khususnya gitu ya buat poster? Iya. Oh, oke. Nah, ini kan kayak kakak kan sering banget tuh dapet inspirasi dari luar gitu ya, tapi kakak pernah nggak sih ngerasa kayak mentok gitu idenya? Pernah. Terus gimana kakak ngatasin si mentoknya ini? Nah, mungkin aku kalau misalkan bikin poster nih, kalau bikin poster aku bakal bilang ke orang tua, karena aku deket sama orang tua dengan adik aku kan. Aku juga punya adik cowok yang sekolah di sini juga. Iya. Nah, jadi bilangnya pastinya gimana nih sarannya, poster aku kayak gimana ya, bagus gak? Aku pasti adikku bilang gini, nggak bagus. Gitu. Pasti bilang nggak bagus. Lah, terus aku bilang, terus bagusnya gimana? Terus adekku bilang gini, kayak gini-gini, malah adekku yang bisa. Jadi adanya sangat mengevaluasi ya. Iya. Berarti jadi biasanya kalau untuk bantu ngatasinnya itu dari support dari adik juga ya berarti. Support dari orang tua. Iya, dari orang tua. Terus inspirasinya juga dari Pinterest juga bisa. Oke, berarti kalau mentok-mentok gitu udah ada dapet solusinya selalu ya. Dari orang terdekat bisa. Iya, tuh ya tips buat semuanya juga, kalau mentok-mentok mungkin bisa ya kan, kita tanya-tanya sama orang-orang terdekat. Ya, betul. Terakhir nih, gitu kan, boleh kali nih kakak kasih pesan buat semuanya, teman-teman di luar sana yang mau berkecimpung ke dunia modeling atau mungkin ke bidang kreatif. Kita ke bidang modeling dulu nih, pesannya apa? Mungkin kalau ada yang pingin ikut apa tadi? Modeling. Nah, modeling atau catwalk atau make up, kamu bisa ikut dari agensi dulu. Yang pertama agensi, yang kedua jangan takut untuk kalah, karena lomba-lomba itu ada perlombaannya juga, intinya nasional, internasional juga ada. Terus dari kabupaten juga ada. Jadi kita itu jangan takut kalah, kita harus pede dengan diri kita sendiri, jangan lihat-lihat sana sini, karena kita harus lihat ke depan dan kita juga yang mengerjakannya. Oh, oke. Nah, terus kalau yang untuk bidang kreatif nih kak, untuk orang-orang di sana yang mau jadi desain poster, desainer dan lain sebagainya macamnya itu gimana? Mungkin dari aku juga, kalau dari kreatif itu dari kita tersendiri juga kan. Nah, kalau misalkan orang lain nggak bakal sama juga. Kayak kita itu beda, kita tuh punya minat dan bakat tersendiri
kita juga punya bakat juga. Kalau misalkan ada yang bakatnya menggambar ya menggambar, kalau melukis ya melukis. Jadi kita harus melihat bakat kita itu di mana. Kita harus tahu, karena aku juga suka melukis kan dari kecil. Jadi aku tahu kalau minat bakat aku itu di situ. Oke. Berarti thank you banget nih Kak ya buat pesanan kesannya. Semoga nanti tuh pesan kesannya bisa diterima sama semua orang. Terus buat orang-orang yang mau berkecimpung di dunia model sama yang bidang kreatif tadi udah nggak takut lagi gitu buat ikut di sini. Jadi kalian juga bisa nih ngejadiin Kanadia ini sebagai inspirasi kalian, role model kita semua. Oke. Ya, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaannya, terus kekepoan kita udah sampai sini aja. Oke, terima kasih ya Kak ya udah mau berhadir buat ada di sini. Dan mungkin ini adalah episode akhir dari episode pada kali ini. Jangan lupa saksikan episode yang selanjutnya dari Podcast Smartfan. Terima kasih. Dadah.